Bismillahirrahmanirrahim. Tentang sebuah materi yang sejatinya materi ini merupakan materi yang dibutuhkan oleh setiap orang. Materi ini, kalau boleh saya menyampaikan, materi ini kayak air. Siapapun orang membutuhkan air. Orang kaya, orang miskin, orang kota, orang desa pasti membutuhkan air. Sama, materi yang akan kita bahas merupakan materi yang boleh diibaratkan sebagaimana air. Guru, murid, ustadz, jamaah semuanya membutuhkan materi ini. Materi bagaimana kita membuat keluarga yang rukun supaya kita memiliki anak keturunan yang kokoh. Ini merupakan sebuah materi besar dan kita semuanya, baik yang menyampaikan pada kesempatan siang kali ini, kita adalah objek dari sebuah nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya terhadap materi ini. Supaya kita memiliki kekuatan, karena fungsinya ilmu adalah memberikan kekuatan kepada kita. Yang bengkok bisa menjadi lurus, yang keruh menjadi bening ketika kita mendapatkan ilmu. Tak terkecuali kebutuhan kita terhadap ilmu pada tema dan materi yang akan kita bahas, ini merupakan kebutuhan primer supaya kalau ada yang bengkok pada cara pandang kita selaku orang tua, diluruskan dengan ilmu. Kalau ada yang keruh dari apa yang kita rasakan, ketika kita memiliki keluarga, mampu menjadi bening kembali dan tidak ada filternya dan tidak ada obatnya. Dari bengkok menjadi lurus, dari keruh menjadi bersih, kecuali adalah obatnya adalah ilmu yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sekarang mari kita membahas bahwasanya tentunya kita harus mengerti. Pembahasan kita ketika kita membahas bagaimana kita memiliki keluarga yang tangguh atau kita memiliki keluarga yang kokoh. Ini merupakan salah satu di antara hal yang kita harus mengerti betul dampaknya pada kehidupan kita. Kita akan membicarakan materi ini ketika kita mentadaburi, kita merenungi apa yang menjadi firman-Nya Allah pada surat Al-Furqan, surat yang ke-25, pada ayat yang ke-74 untuk mendapatkan perhatian serius untuk kita. Karena pada ayat ini adalah ayat yang sangat terkenal, viral, famous ayat ini, dan sering didengarkan oleh kita dan sebagian besar dari kita pun sudah menghafalkan ayat pada surat Al-Furqan, ayat yang ke-74. Ayat yang berbunyi adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yaitu adalah ketika Allah menerangkan sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang memiliki sifat pilihan dan karakteristik istimewa, maka Allah menyebutkan bahwasanya sifat dan karakteristik ibadur rahman bukan hanya disebutkan sholatnya, bukan hanya disebutkan bagaimana rukuknya, dan bukan hanya disebutkan bagaimana puasanya. Tapi ternyata salah satu sifat karakteristik istimewa yang disebutkan oleh Allah dari sifat ibadur rahman adalah mereka yang senantiasa berdoa. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, pasangan-pasangan kami, yang menenangkan hati kami dan jiwa kami, dan berikanlah kami keturunan yang menenangkan hati dan jiwa kami, dan jadikanlah kami menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Ini merupakan ayat yang harus kita bedah, karena erat kaitannya dengan apa yang menjadi tema pada pembahasan kita. Yang menarik adalah pada surat Al-Furqan 74 ini kita akan menjumpai bahwasanya permintaan yang ada di dalam ayat ini setidaknya ada 3. Yaitu adalah kita meminta supaya kita diberikan pasangan yang qurrata ayun, mendapatkan anak yang qurrata ayun, dan yang ketiga yaitu supaya kita menjadi orang yang berkualitas istimewa, yaitu menjadi pemimpin bagi kalangan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menjadi orang bertakwa tapi memimpin orang yang bertakwa. Berarti betul-betul ini generasi yang kokoh karena menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Ternyata kita bedah dulu di ujung ayat ini, closing dari ayat 74, waja'alna lil muttaqina imama. Ternyata kita menjumpai pada closing ayat 74 bahwasanya permintaan orang yang beriman itu bukan permintaan apa adanya dan ala kadarnya, tapi permintaan orang yang beriman itu adalah permintaan yang agung, permintaan yang besar, yaitu adalah bagaimana kita menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Ini merupakan sebuah keistimewaan yang besar. Tidak hanya sekedar menjadi makmum, bukan hanya sekedar menjadi muttaqin, bukan hanya sekedar menjadi muslim, tapi permintaan kita sebagai hamba yang istimewa di hadapan Allah
mintalah kepada Allah supaya kita menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Ini berarti hal yang besar. Ini merupakan sebuah amanah yang besar yang tidak bisa dipikul kecuali adalah generasi yang kuat dan kokoh untuk menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Tapi permintaan yang ketiga yang ada pada closing ayat ini ternyata ada kaitan erat dengan permintaan yang pertama dan yang kedua. Jadi ternyata permintaan yang terakhir pada closing ayat yang ada pada surat Al-Furqan 74, dia tidak lepas sendiri. Tapi ternyata ada permintaan yang pertama dan yang kedua, yang tentunya munasabahnya, relevansinya itu kuat. Ternyata kondisi permintaan yang pertama dan yang kedua itu apa? Yaitu, ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan yang qurrata ayun, berikanlah kepada kami pasangan yang qurrata ayun, dan berikanlah kepada kami keturunan yang qurrata ayun. Artinya, sebagian besar para ulama di dalam tafsirnya itu mengatakan kepada kita tidak akan mungkin memiliki sesuatu yang istimewa. Keturunan-keturunan kita menjadi istimewa untuk menenangkan hati kita, dan keturunan kita tidak akan mungkin menjadi kokoh dan kuat menjadi pemimpin orang yang bertakwa sampai permintaan yang kedua dan yang ketiga itu harus mendapatkan pengabulan pada doa yang pertama. Apa itu? Bagaimana ketika kita memiliki pasangan yang qurrata ayun. Disitulah kita akhirnya menjumpai sebuah kesimpulan. Kalaulah setiap orang ketika mereka menikah, lalu mereka mendapatkan pasangan itu sebagaimana cita rasa persahabatan, mereka melaksanakan hak dan kewajiban, mereka betul-betul berkomitmen kepada kebaikan, sampai akhirnya pasangan itu mereka menjadi pasangan yang rukun, menjadi pasangan yang mendapatkan sakinah dan mendapatkan ketenangan, mereka menjadi qurrata ayun yang saling menenangkan walaupun mendapatkan badai yang luar biasa di luar rumah, tapi setiap mereka berjumpa pasangan ini, semua badai itu akan berlalu dengan kekuatan yang dimiliki oleh berdua, tidaklah satu pasangan. Kalau mereka sudah qurrata ayun di antara mereka, antara seorang suami dan istri, maka Allah akan memberikan kepada mereka dua. Allah akan berikan kepada mereka keturunan yang qurrata ayun, dan keturunan mereka memiliki persentase yang besar untuk menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Itulah kenapa Allah itu menempatkan permintaan yang pertama, hablana min azwajina qurrata ayun. Kenapa Allah tidak menempatkan langsung yang pertama, waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami pemimpin orang yang bertakwa. Langsung permintaan yang pertama itu. Karena kalau itu diletakkan pada permintaan yang pertama, kita tidak akan tahu bagaimana untuk mewujudkan permintaan itu dengan usaha apa yang kita lakukan. Tapi ketika Allah menempatkan bahwasanya permintaan yang ketiga, waja'alna lil muttaqina imama, diletakkan oleh Allah yang ketiga setelah permintaan yang pertama dan yang kedua, disitulah kita paham. Kita tidak akan memiliki sebuah generasi yang kuat, kokoh, istimewa menghadapi setiap masalah, badai ujian mereka hadapi dan mereka selesaikan dengan solusi yang mereka miliki, dengan keberkahan hidup yang mereka dapatkan untuk menyelesaikan setiap masalah. Tidaklah keturunan sekuat itu, setangguh itu, kecuali lahir dari pasangan yang mereka saling memberikan qurrata ayun antara seorang suami dengan istri. Dan itulah dahsyatnya bagaimana hubungan keluarga sangat erat kaitannya menjadi mata rantai kebaikan, sebagaimana hubungan keluarga sebaliknya bisa menjadi mata rantai kerusakan pada kehidupan peradaban setelahnya. Itulah luar biasanya bagaimana hubungan suami istri. Jadi jangan kita menganggap bahwasanya pernikahan itu hanya sekedar menikah. Bahwasanya pernikahan itu hanya sekedar akad yang kita bawa ketika kita ke KUA. Pernikahan itu bukan hanya sekedar urusan kita memilih gedung, urusan kita memilih fotografer, siapa yang memotong, siapa yang memotret kita pada momen istimewa kita. Dan bukan hanya sekedar ketika kita memilih seragam-seragam yang akan kita kenakan, dress code-nya untuk keluarga kita sebelum melangsungkan pernikahan. Bukan itu. Pernikahan itu hal yang besar. Sampai ketika pernikahan itu ketika disikapi dengan sesuatu yang besar dan mereka orang yang menikah terlibat dengan sesuatu yang besar ketika mereka saling memberikan qurrata ayun, saling memberikan kewajiban dan mereka memberikan komitmen mereka dalam pernikahan. Disitulah Allah akan memberikan kepada mereka anak yang qurrata ayun, dan anak mereka berpotensi besar memiliki keistimewaan dengan kuat dan kokohnya mereka menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Ini yang kita harus pahami betul. Makanya kenapa harus rukun?
Kenapa harus mengalah? Makanya kalau kita di dalam kehidupan pernikahan yang kita cari hanyalah kepuasan dan kemenangan, ya akan berantakan keluarga kita. Tapi kalau keluarga itu adalah mencari ketenangan dan tidak lagi mencari kemenangan dan kepuasan, maka sesungguhnya qurrata ayun akan diperoleh, dan ketika memperoleh qurrata ayun, anak kita akan menjadi qurrata ayun. Dan anak kita akan menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Betul apa yang dikatakan para ulama. Para ulama mengatakan tidak ada pahlawan Islam kecuali mereka lahir dari keluarga-keluarga yang tenang. Artinya, mereka melihat bagaimana ketenangan yang mereka jumpai dalam pendidikan orang tuanya ketika mereka mendapatkan asupan pendidikan yang terbaik dari figurnya ayah dan figurnya seorang ibu. Tidak ada pahlawan Islam kecuali mereka lahir dari keluarga-keluarga yang luar biasa, seorang istri yang membaktikan hidupnya kepada sang suami untuk mendapatkan surga. Dan tidaklah seorang pahlawan itu lahir kecuali dari figur seorang ayah yang memuliakan seorang istri. Ketika menjadi ibu dari anaknya, diberikan pendidikan, diberikan petunjuk, diberikan arahan. Sampai akhirnya istrinya menjadi madrasah yang terbaik untuk anak-anak mereka. Dan itulah yang menjadikan kita harus mengerti. Ternyata kualitas hidup itu tidak dimulai dari anak, tapi kualitas hidup dimulai dari bagaimana hubungan kita dengan suami istri ketika kita menikah. Pertengkaran kita sangat besar, akibatnya dirasakan oleh anak kita, sampai kita akan menjumpai anak broken home, cenderung dan condong lebih banyak masalah yang dihadapi, problematika yang mereka jumpai dibandingkan anak yang lahir dari keluarga yang teduh dan tenang. Maka itu dimulai dari sebuah konsep bagaimana kehidupan berumah tangga yang benar dan bagaimana komitmen yang benar di antara keluarga suami istri ketika mereka memiliki sebuah ikatan yang Allah halalkan dalam kehidupan mereka bersama. Dan itu yang sering kita lupakan. Di balik pertengkaran seorang istri untuk membela perasaannya dan dia lupa terhadap apa yang Allah sampaikan kepadanya supaya bersabar kepada perintah suami selama suaminya tidak menentang syariat Allah, di situ ada bekas luka yang akan tergores kepada kehidupan anak. Di balik seorang suami yang melakukan perbuatan maksiat, zina atau minum yang haram, ataupun dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah sampai akhirnya dia mendolimi istrinya, di situ ada luka yang tergores pada jiwa seorang anak, yang tentunya akhirnya ketika anak tumbuh kembang dengan satu kondisi kejiwaan yang banyak tergores ketika melihat bagaimana hubungan orang tuanya, maka anak itu cenderung akan meredup dan akan terkubur karena kekecewaan yang dia dapatkan dari kehidupan orang tuanya. Anak melihat orang tua bertengkar itu jauh lebih menyedihkan dari perkara apapun. Makanya kalau kita secara jujur ya melihat apa yang sering kita ingat dari orang tua kita, yang kita ingat itu ya pertengkaran mereka dulu. Walaupun mungkin pertengkarannya sekali dua kali, kok tiba-tiba pernah terlihat di depan mata anak. Anak itu akan ingat sepanjang hidupnya. Itu tidak bisa dihapus. Karena apa? Ya hubungan orang tua itu membentuk kejiwaan seorang anak. Apa yang terjadi kehidupan rumah tangga seorang bapak dan ibu dengan kehidupan mawaddah dan penuh cinta, itu pun yang akan tercipta pada kehidupan seorang anak. Maka inilah yang menjadikan kita pada pembahasan awal ini, akhirnya kita paham. Berarti ketika kita memiliki sebuah asa dan cita-cita besar, saya ingin supaya saya itu mendapatkan keturunan yang kokoh. Saya ingin sekali supaya keturunan kita memiliki keturunan yang betul-betul menjadi tangguh. Keturunan yang kuat, keturunan yang tangguh dimulai dari tangguhnya suami istri ketika mereka membina kehidupan berumah tangga. Ada sebuah kisah nyata untuk memperkuat keterangan yang pertama ini. Ada sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di satu kisah kehidupan seorang wanita dan suaminya. Ada seorang wanita datang kepada seorang guru. Lalu wanita ini menceritakan, saya punya anak dua. Anak yang pertama saya begitu luar biasa menjadi cobaan bagi kami dan cobaan bagi kami dengan berbagai macam tingkah pola perilaku yang dia miliki. Betul-betul kami teruji betul kesabaran kami untuk mendidik anak kami yang pertama. Beda dengan anak kami yang kedua. Anak kami yang kedua agak berbeda dengan kakaknya.
lebih santun, lebih taat, lebih kuat kalau menghadapi masalah juga, dan lebih penuh kasih sayang. Memiliki ekspresi kasih sayang yang begitu besar kepada saya sebagai ibunya dan bapaknya. Kenapa kok bisa berbeda? Pertanyaan ini diajukan oleh seorang wanita yang sedang mencari ilmu. Kenapa dua anak ini berbeda? Padahal rentang jarak umur antara keduanya tidak terlalu jauh. Sang guru ketika ditanya tentang konteks peristiwa itu, maka sang guru bertanya kepada sang ibu, "Boleh saya bertanya kepada ibu, bagaimana kondisi ibu ketika memiliki anak yang pertama bersama dengan sang suami? Kondisi ibu itu bagaimana kondisinya? Sering bertengkar kah? Rukun kah? Damai? Atau sering ada peperangan-peperangan di dalam rumah tangga kalian ketika memiliki anak yang pertama?" Coba jawab dengan jujur. Maka pada saat itu sang ibu yang bertanya, beliau menundukkan kepala sedih tapi jujur merangkai kata dan mengatakan, "Jujur guru, jujur kami ketika menikah pertama kali melewati 3 tahun pertama, kami lewati dengan turbulens yang luar biasa. Konflik hampir tidak pernah lepas, hampir setiap waktunya. Sampai kami akhirnya disertai ketika kami memiliki anak yang pertama." Lalu guru itu mengatakan, "Cukup. Sekarang pertanyaan saya yang kedua. Bagaimana ibu ketika memiliki anak yang kedua?" Maka ibu itu menghirup napasnya, menarik nafasnya dalam dan berkata, "Saya memiliki anak yang kedua dengan kondisi agak relatif lebih tenang. Saya sudah melewati berbagai macam hal, saya berusaha untuk memahami suami saya sudah mulai belajar. Suami saya juga sudah mulai belajar mengevaluasi beberapa hal yang sering menjadi cekcok konflik kami di dalam berumah tangga. Dan ketika saya memiliki anak yang kedua, kondisi kami relatif lebih damai daripada ketika memiliki anak yang pertama." Yang menarik adalah jawaban dari sang guru. Sang guru ini lalu mengatakan kepada ibu yang bertanya, "Ibu, sesungguhnya kedudukan ibu di hati suami itu sangat mempengaruhi bagaimana kualitas janin yang ibu lahirkan. Ketika ibu sering bertengkar, sang suami juga mungkin merespon dengan pertengkaran pula, maka itulah yang terjadi pada kehidupan sifatnya anak ibu hari ini. Tapi ketika ibu memiliki sifat lebih sabar, lebih ridho, lebih mengalah, dan sang suami juga lebih belajar lagi. Ketika kondisi hati ibu yang lebih tenang, lalu akhirnya sang suami juga lebih ridho kepada ibu dengan kondisi itu, maka itulah yang mempengaruhi dan membentuk kejiwaan dari anak ibu yang kedua. Apa yang ada di hatinya suami tentang ibu sangat mempengaruhi bagaimana kondisi janin yang ibu kandung. Karena apa? Kalau ibu sudah dapat ridho dari suaminya, ibarat pintu tengahnya surga, sudah ibu peroleh. Maka konsekuensinya, hal-hal yang mengikuti itu akan ibu dapatkan, salah satunya anak. Tapi kalau kedudukan ibu di hati suami sedang bermasalah, maka sesungguhnya apa yang ibu kandung di dalam janin itu pun akan terpengaruh dengan kondisi bagaimana namanya ibu di hati seorang suami. Inilah yang menjadikan kita semakin paham. Berarti salah satu di antara hal besar yang dilakukan sebelum kita berbicara tentang masalah yang agung, yaitu adalah menjadikan anak kokoh, menjadi pemimpin, menjadi leader, menjadi orang-orang yang membawa beban umat dan membawa beban-beban problematika bangsa untuk diselesaikan. Sebelum bicara jauh ke hilir, hulunya itu simpel. Hulunya itu apa? Perhatikan bagaimana hubungan kita dengan pasangan kita. Makanya kalau ada seorang suami istri sudah mendapatkan bagaimana hubungan mereka sebagaimana cita rasa sahabat, maka betul apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, kamu tidak pernah jumpai persahabatan paling besar kecuali persahabatan seorang suami istri ketika mereka saling memberikan qurrata ayun, istri menjadi qurrata ayun bagi suami, suami menjadi qurrata ayun bagi seorang istri, maka sesungguhnya kalau suami istri sudah saling menjadi qurrata ayun, anakmu akan tercetak menjadi qurrata ayun untuk kalian berdua sebagai hadiah ketika kalian memberikan komitmen qurrata ayun kepada pasangan kalian setelah kalian dihalalkan oleh Allah.
Apa itu qurrata ayun, Ustaz? Saya sudah sering menyampaikan berulang-ulang di dalam pembahasan kajian. Qurrata ayun itu tidak akan bisa kita pahami artinya sampai kita melihat bagaimana onta ketika diciptakan. Ada salah satu keistimewaan onta pada proses penciptaannya. Onta itu memiliki bulu mata yang khusus turun bulu mata itu ketika terjadi badai di padang pasir. Kalau ada padang pasir terjadi badai, onta itu tetap bisa berjalan tenang. Kenapa dia tidak berhenti? Padahal pasir, kerikil diterbangkan oleh angin badai ketika terjadi badai di padang pasir. Karena onta itu memiliki sebuah bulu mata khusus. Yang mana bulu mata itu secara otomatis turun ketika terjadi badai. Dan bulu mata itu saking lembutnya bisa menutupi matanya onta dari berbagai macam kemungkinan pasir dan kerikil yang masuk ke kelopak matanya ketika terjadi badai. Itu disebut dengan qurratul ain dalam bahasa Arab. Makanya akhirnya arti qurrata ayun itu apa sih? Arti qurrata ayun itu ya ketika istrimu menjadi qurrata ayun. Artinya ketika kamu melihat istrimu tenang. 1000 kemaksiatan yang kamu jumpai dan 1000 masalah yang kamu dapatkan selama kamu menjumpai istrimu, lalu istrimu mampu memberikan ketenangan dan mendamaikan. Suara halilintar, suara petir yang kamu jumpai di luar rumah ketika kamu berjumpa dengan istrimu. Suara halilintar, suara petir yang saling bersahutan di luar rumah itu menjadi hilang ketika kamu bertemu dengan istrimu. Istrimu itu qurrata ayun. Kalau ada seorang istri menghadapi berbagai macam badai yang luar biasa dalam kehidupan yang dia jumpai, lalu ketika sang suami pulang dari pekerjaannya dan dia melihat suaminya, badai yang dia dapatkan luar biasa yang membuat dadanya sesak. Lalu ketika dipeluk sama suami itu, lalu badai itu berganti dengan kondisi yang tenang dan teduh, itulah suami yang qurrata ain. Makanya pemilihannya itu Allah luar biasa, qurratul ain. Untuk memberi arti bahwasanya bisa jadi ada suami istri sah secara akad mereka suami istri dalam pandangan fikih, tapi belum tentu suami istri itu mendapatkan sebuah keistimewaan qurrata ain ketika sang suami tidak mampu menenangkan istri dan ketika istri tidak mampu menenangkan suami. Berarti kalau ini belum tercipta, jangan membayangkan anaknya qurrata ayun, jangan pernah membayangkan keturunannya akan kokoh dan kuat menjadi pemimpin orang yang bertakwa selama suami istri ini belum menyelesaikan PR di antara mereka berdua. Masalahnya, banyak suami istri memiliki PR terhadap pasangannya. Tapi sudah buru-buru pengen supaya anaknya qurrata ayun. Lalu ketika anaknya tidak kunjung qurrata ayun, maka yang menjadi sasaran kemarahan, emosi adalah anaknya. Karena anaknya bisa jadi kalau dia tahu ilmunya, dia berkata, saya tidak bisa menjadi qurrata ayun untukmu, mungkin karena kamu juga tidak qurrata ayun untuk pasanganmu yang telah melahirkan aku. Bisa jadi seorang bapak akan mendapati ketika dia mengatakan, kamu begini, kamu begini. Lalu kemudian sang anak kalau dia paham ilmu akan berkata, mungkin saya tidak bisa menjadi qurrata ayun untuk bapak, karena bapak juga tidak pernah menjadi qurrata ayun untuk ibu. Karena ayat ini dalam. Ayat ini tuh begitu dalam kehidupan. Dan inilah yang menjadikan akhirnya kita belajar pada ayat ini, satu aja ayat kita pelajari. Ayat ini memberikan kepada kita sebuah pelajaran besar. Berarti seorang bapak dan ibu, PR besarnya itu setelah dia menata ketaatan mereka kepada Allah itu apa? Yaitu menata bagaimana hubungan dan manajemen rahmat dan kasih sayang antara suami istri, karena manajemen kasih sayang yang ada di antara mereka berdua berdampak besar pada dua perkara. Anakmu akan hebat, anakmu akan menjadi qurrata ayun untuk kalian berdua, dan menjadi hebat ketika mereka bisa menyelesaikan banyak masalah dan memberikan kontribusi kebaikan untuk bapak dan ibunya dan untuk bangsa dan umat yang mereka jumpai. Itulah PR kita. Ya. Maka inilah yang menjadikan kita memahami ini. Makanya sebelum kita bertengkar, terutama masalah-masalah yang receh, pikirin, emang layak kita ya memperdebatkan masalah receh, lalu dengan sebuah resiko kita akan mengorbankan qurrata ayun anak kita.
Banyak orang yang terkadang ketika mereka tidak tahu tentang betapa hajat kita besar terhadap kerukunan antara suami istri. Banyak suami istri itu karena tidak dibimbing dengan ilmu, akhirnya apa? Ya suka mempersoalkan dan memperdebatkan hal yang remeh. Yang sebenarnya bisa selesai ketika seorang istri tahu dia harus taat kepada sang suami, dan bisa selesai ketika suami juga bersabar atas bengkoknya seorang wanita. Tapi karena mungkin banyak karena tidak mempertabedeburi tentang ayat ini, lebih rela untuk memperdebatkan masalah recehan, masalah remeh, lalu dibumbui dengan sebuah pembenaran dengan mengatakan ini bukan remeh, ini masalah besar. Ya masalah besar menurut versi emosinya, tapi tidak pernah besar di kacamata syariat. Akhirnya setelah masalah remeh itu diturutin dan akhirnya menjadi pertengkaran, apa yang terjadi? Banyak yang dikorbankan. Seorang istri akan mengorbankan keridhaan dari sang suami akan mengorbankan ketenangan istrinya yang menjadi madrasah dan pelukan untuk anak-anaknya, dan yang juga akan dirasakan adalah anak-anak mereka akan tergores dalam luka dari pertengkaran bapak dan ibu mereka, dan luka itu tidak akan bisa disembuhkan kembali. Walaupun harus diminumi dengan obat-obat antibiotik yang diminumkan untuk mereka. Ini loh PR sebenarnya. Jadi ayat surat Al-Furqan itu Masya Allah 74 itu tidak seringan yang selama ini kalian tahu. Coba Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selesai. Gak ada makna. Ayat itu harus dikasih makna. Lah memberi makna pada ayat itu harus dengan ilmu. Jangan menjadi generasi yang hanya dilatih tapi tidak ngerti makna. Maaf ya. Monyet itu dilatih. Bisa sholat. Bisa pergi. Ayo Saimin pergi ke pasar. Tapi dia nggak ngerti makna dari apa yang mereka lakukan. Moga-moga kita terhindar dari generasi kera yang tidak pernah tahu makna dari apa yang dia lakukan ketika dia dilatih. Kita harus menghidupkan kembali ayat untuk memberi makna. Maka inilah yang menjadikan kita mengerti betul bahwasanya pada kehidupan ini adalah sesungguhnya ketika kita membicarakan keluarga kokoh, ya tergantung bagaimana pasangan suami istrinya. Dan ketika kita membicarakan generasi-generasi tangguh, ya itu tergantung bagaimana suami istrinya. Setelah kita memahami ini, nah ini berkaitan pula. Bagaimana kalau dalam kondisi keluarga kita mendapatkan titipan-titipan istimewa dalam tanda kutip. Yaitu adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus. Bagaimana sikap yang harus dimengerti oleh setiap orang tua setelah orang tua mengerti bahwasannya kerukunan mereka berdua sangat mempengaruhi keturunan mereka, maka kita pembicaraannya konteksnya lebih menukik lagi. Bagaimana kalau keluarga itu mendapatkan titipan-titipan khusus, istimewa dari Allah. Dan tentunya kita paham ya, saya perlu menjelaskan. Sebelum kita nanti jelaskan apa yang harus dilakukan, saya harus memberitahu di dalam kacamata perspektif iman. Allah itu kalau menitipkan satu anak istimewa kepada kita, Allah itu tidak pernah memiliki produk gagal. Jadi tidak ada yang namanya produk gagal ketika satu keluarga diberikan anak berkebutuhan khusus, maka jangan pernah mendefinisikan itu anak merupakan produk gagal. Allah itu tidak pernah memproduksi produk gagal pada kehidupan makhluknya. Lah kalau Allah itu sudah memiliki produk cacat pada produksi yang Allah ciptakan, terus yang sempurna dalam setiap produknya siapa? Kalau Allah saja kita tuduh memberikan produk gagal untuk kehidupan manusia. Tidak bisa diterima dengan akal kalau ada yang mengatakan ini produk gagal. Tidak bisa, nggak ada produk gagal. Yang gagal itu cara kita yang tidak tahu menerjemahkan setiap produk yang Allah titipkan untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada seseorang yang diberikan oleh Allah titipan-titipan anak-anak yang betul-betul istimewa. Yang kedua, Allah itu berbaik sangka kepada kita bahwasanya Allah tidak salah memilih pundak dan Allah tidak pernah salah memilih pundak manusia untuk Allah berikan beban kepadanya. Wong kita selaku orang tua aja tidak pernah salah kok kita. Insya Allah kita tidak salah ketika memberikan beban kepada anak-anak kita. Contoh nih, saya akan pergi safa ke Surabaya misalkan. Ketika perjalanan mau ke Surabaya, saya akan menurunkan itu berbagai macam barang yang dibawa. Ada anak saya yang sudah besar, ada anak saya yang masih kecil. Saya tidak mungkin dong memberikan kepada anak saya Nauman yang umurnya baru 1 tahun 7 bulan, saya kasih dia tas untuk dibawa ke mobil. Tidak mungkin lah.
Ya paling-paling ya saya akan titipkan kepada Noman yang baru bisa berjalan. Ini Noman mobil satu dibawa ya untuk mainan di mobil. Anak saya yang lebih besar ada misalkan Basam, ada mungkin Ja'far. Saya akan berikan amanah untuk membantu saya membawa barang ke mobil ya dengan agak lebih besar. Basam membawa tas agak besar. Ja'far yang lebih gede badannya, saya kasih beban yang lebih besar lagi. Saya tidak mungkin dong mengasih beban kepada Basam dan Noman itu terbalik. Basam saya kasih tas, punggung, Noman saya kasih mobil. Oh, ini orang tua bodoh ini. Tidak mungkin itu terjadi. Yang kita ambil menjadi sebuah pelajaran adalah, loh kalau orang tua aja tidak pernah salah memilihkan beban yang harus diringankan oleh anaknya, loh apalagi Allah. Allah itu nggak salah untuk memilih pundak. Allah itu tidak pernah salah memilih pundak. Makanya ketika pundak itu Allah pilihkan antara ibu dan bapak, Allah pilih pundaknya untuk mendapatkan anak istimewa. Berarti ada satu hikmah besar yang pasti Allah berikan. Kalau tidak ibu temukan hari ini, mungkin besok. Kalau tidak ditemukan besok, mungkin lusa. Kalau tidak ditemukan lusa, mungkin bulan depan. Tapi yang pasti ada hikmah dalam setiap peristiwa yang Allah berikan pada kehidupan manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Allah itu akhirnya membebankan kepada kita keturunan, Allah membebankan kepada kita keturunan istimewa. Yang ketiga itu mungkin caranya Allah. Supaya menghapuskan dosa-dosa kita setiap harinya dan setiap waktunya ketika disikapi dengan keikhlasan. Tanpa kita harus beristighfar dan tanpa kita bertobat setiap waktunya kepada Allah. Tapi dengan kita ridho pada setiap ujian yang Allah titipkan kepada kita selaku orang tua dengan anak-anak istimewa, maka akan gugur dosa-dosa kita setiap hari, bahkan setiap jamnya dan setiap menitnya kalau kita ikhlas mendapati itu. Itu yang ketiga yang kita harus pahamkan dulu. Saya ingat sekali perkataan ibu yang saya sangat cintai, Allah yarham. Saya pernah nanya sama ibu, kenapa ya ibu dikasih oleh Allah ujian yang berat? Anak yang pertama cerebral palsy, anak yang kedua juga cerebral palsy. Jawaban ibu simpel, tapi ngena. Kalau bahasa anak sekarang, mak, jelek. Kata-kata ibu saya adalah begini. Kata-kata ibu saya adalah, nak, terkadang tobat kita belum tentu nasuha. Terkadang istighfar kita belum tentu datang dari hati yang khusyuk. Tapi kalau kamu diuji oleh Allah dan kamu bersabar dengan ujian itu, maka tanpa kamu beristighfar pun dosa-dosamu akan dirontokkan, dihapuskan oleh Allah dengan ujian yang kamu hadapi dengan sikap kelapa. Mau diapain, nak? Kata ibu saya. Ibu kalau menggerutu, ibu kalau mencaci, tidak akan pernah kembali waktu dan tidak akan pernah menjadi normal kakak-kakakmu kan. Sama-sama di fase pilihan, kenapa kita nggak memilih pilihan yang justru melapangkan hati kita? Dan itu saya buktikan bagaimana ibu tidak pernah berkeluh kesah sepanjang hidupnya. Meninggal dunia karena serangan jantung, sore hari menjelang malam, paginya, siangnya itu masih memandikan anaknya, siangnya masih nyuapin anaknya. Bukan setahun 2 tahun, 40 tahun lebih. Bapak dan ibu saya itu menemani kedua kakak saya yang istimewa sampai mereka berdua kembali pulang kepada Allah. Tidak pernah berniat menitipkan kepada siapapun. Tidak pernah berniat untuk merepotkan saya. Bahkan saya pernah menjumpai ibu saya itu berdoa begini. Kalau saya ibu berdoa, nak, ibu ingin berdoa supaya Mayusa dan Mbak Risma, kedua kakak saya, meninggal lebih dulu daripada ibu. Saya tanya, kenapa begitu, Bu? Supaya Mayusa dan Mbak Risma nggak ngerepotin kamu nanti kalau sudah punya keluarga. Biarlah mereka wafat dulu, ibu selesaikan, ibu kembalikan mereka berdua kepada Allah, baru setelah itu ibu rela apabila ibu dipanggil oleh Allah. Walaupun memang Allah tidak menakdirkan itu. Ibu saya meninggal lebih dulu, disusul dengan bapak saya 5 tahun berikutnya, disusul oleh mbak saya 6 tahun berikutnya. Tapi itu yang kita harus mengerti. Allah kalau nitipkan anak istimewa untuk kita, maka sesungguhnya itu bukan salah. Allah menitipkan anak istimewa untuk kita itu karena Allah ingin menggugurkan dosa kita setiap waktu. Supaya ketika balik kepada Allah, sebagian besar dari dosa itu sudah dihapuskan dengan ujian yang disikapi dengan sikap keridhaan dan kelembutan. Itu yang ketiga. Yang keempat.
yang kita harus pahamkan. Kalau ibu dan bapak mendapatkan titipan istimewa harus kuat, harus tetap qurrata a'yun antara suami dan istri. Yaitu yang keempat, harus betul-betul ditanamkan bahwasanya anak kita memiliki kebutuhan khusus itu juga bukan kemauan mereka. Mereka kalau bisa memilih ketika berada di dalam janin ibunya dan ketika dilahirkan, mungkin mereka juga ingin normal kayak kita. Tapi apalah daya, memang hidup bukan miliknya manusia kok. Bukan miliknya mereka untuk bisa memilih sebagaimana ketika kita memilih menu di restoran. Kita tidak suka sosis, kita mintanya ayam. Kita tidak suka saus tomat, kita mintanya saus sambal. Hidup itu kan bukan pilihan kita sebagaimana kita memilih sesuatu di prasmanan. Hidup itu miliknya Allah. Makanya anak-anak yang lahir di antara kita kalau kadang membuat marah, mereka tuh juga sebenarnya nggak pengen membuat kita marah gitu. Mereka juga sebenarnya nggak pengen membuat kita repot. Tapi apalah daya, memang hidup itu memang mereka nggak bisa milih kok. Mereka juga menjalani dari peran yang Allah bagikan untuk mereka kan. Mereka itu hanya menjalani peran dari apa yang mereka harus jalani gitu. Makanya kadang-kadang kalau saya marah dulu gitu, kadang-kadang kan saya masih normal, kadang marah gitu ke suatu apa. Jangan gitu menyusah gitu. Susah nih kalau kayak gini nih. Kalau kadang saya kelepasan marah itu ya kadang-kadang cuma mikir ya, beliau pun kalau mau juga nggak pengen membuat saya marah. Dia pun juga pengen kehidupan. Dia pun kalau bisa juga nggak mau ngerepotin saya kan sebenarnya. Sama dengan anak-anak ibu yang hari ini ibu pegang, ibu rawat. Kadang membuat kita kehabisan sabarnya kita sebagai manusia biasa. Emosi terkadang datang gitu. Kan kita juga harus paham bahwasanya mereka juga nggak pernah memilih itu untuk mendapatkan kehidupan yang semacam ini. Kalau mereka nggak bisa milih, lalu kenapa kita harus berkeluh kesah, lalu memarahi mereka? Nggak ada anak yang ingin membuat marah orang tua itu nggak ada. Yang mereka tahu itu mereka belum tahu kalau itu membuat kita marah. Tidak ada anak yang ingin merepotkan orang tua. Yang mereka tahu bahwasanya itu yang permintaan mereka itu ya hal yang wajar sebagai anak kepada orang tuanya. Yang ada itu adalah orang tua yang kurang mengerti apa yang Allah sedang berikan untuk mereka. Ya. Maka disinilah kita akhirnya memahami betul. Inilah pentingnya bagi kita. Ketika kita mendapatkan keturunan yang semacam ini, maka ini harus kita pahami dulu. Dan setiap orang tua ketika mereka mendapati ABK, anak berkebutuhan khusus yang Allah titipkan kepada kita, maka harus ada sebuah dialog yang betul-betul saling menguatkan. Ketika Allah telah memilih orang berdua ini mendapatkan titipan yang betul-betul istimewa, mendapatkan anak berkebutuhan khusus, maka harus membangun support system untuk saling menyabarkan hati. Makanya Allah kan tidak hanya menyuruh kita isbiru, tapi wasobiru. Isbiru itu sabarlah kamu. Wasobiru, bangunlah support system untuk membangun kesabaran. Dan jadikanlah kita itu saling support system untuk membangun kesabaran ketika kita menjadi suami istri. Ketika mendapatkan titipan-titipan istimewa. Supaya ketika orang tua yang mendapatkan support system dari pasangan mereka, maka sesungguhnya walaupun anaknya berkebutuhan khusus, tetapi anaknya bahagia. Di tengah keluarga bapak dan ibu yang memang betul-betul memberikan aura kebahagiaan yang mereka rasakan. Walaupun mereka memiliki keterbatasan dalam tanda petik. Saya ambilkan sebuah riwayat. Bagus banget dari riwayat Muslim. Bukhari Muslim. Dalam riwayat Bukhari dalam hadis 5470. Ada sebuah riwayat indah. Ada namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ketika mendapatkan cobaan. Ini benang merahnya sama-sama cobaan ya. Walaupun yang satu mungkin anak berkebutuhan khusus, yang satu cobaannya meninggal anaknya. Maka ketika Ummu Sulaim ini mendapatkan putranya meninggal dunia, Abu Thalhah itu dalam perjalanan safar. Belum sampai ke rumah. Mendengar bahwasanya malam ini suaminya Abu Thalhah itu akan datang, maka Ummu Sulaim yang baru saja menguburkan anaknya, karena penguburan anaknya tidak bisa menunggu lama dan harus dikuburkan. Setelah dikuburkan,
beberapa saat kemudian Abu Thalhah itu terdengar beritanya sudah menuju ke Madinah untuk pulang. Apa yang dilakukan Ummu Sulaim? Ummu Sulaim pada malam itu bersolek berdandan secantik mungkin. Menyambut Abu Thalhah dengan sambutan yang paling hangat. Dia tidak meneteskan air mata, dia tidak memperlihatkan kesedihannya. Tapi betul-betul ceria ketika menyambut suaminya sampai suaminya lupa bertanya tentang anak mereka. Ya, karena Abu Thalhah terpesona dengan kecantikan Ummu Sulaim pada malam itu, akhirnya mereka bercumbu, mereka berkasih sayang, lalu akhirnya mereka saling berhubungan suami istri. Setelah berhubungan suami istri, pagi harinya Abu Thalhah menanyakan, "Loh, kok saya nggak menjumpai anak kita? Di mana dia?" Perhatikan dialognya seorang Ummu Sulaim kepada suaminya Abu Thalhah. "Wahai Abu Thalhah, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang nitip sesuatu kepada kita, lalu titipan itu diambil?" Abu Thalhah menjawab, "Ya titipan itu harus dikembalikan kepada pemiliknya." Lalu Ummu Sulaim menata setiap kalimat yang beliau ucapkan dan berkata, "Anak kita itu titipan Allah. Dan anak kita telah diambil oleh pemiliknya, yaitu adalah Allah." Oh, Abu Thalhah kaget, pengen marah, emosi, dan lain sebagainya. Tapi ditahan. Langsung dia bergegas menuju ke Masjid Nabawi menceritakan apa yang terjadi, dan Rasulullah sudah diberitahu malaikat. Allah meridhai perbuatan Abu Thalhah bersama dengan Ummu Sulaim. Apa yang terjadi? Hubungan itu mendapatkan berkah pada malam itu. Dan akhirnya memiliki anak yang insya Allah lebih baik daripada anak yang diambil oleh Allah. Kisah ini memberi pelajaran untuk kita. Benang merahnya dengan setiap orang tua yang mendapatkan anak berkebutuhan khusus, benang merahnya satu, sama-sama mendapatkan ujian dari Allah. Tapi yang penting adalah ternyata support system Abu Thalhah dan Ummu Sulaim itu kuat. Support systemnya kuat. Mereka membangun dialog. Lalu mereka memiliki sebuah mapping bagaimana mengembalikan masalah yang mereka jumpai dikembalikan sama Allah. Yang terjadi, Allah mengkuatkan pernikahannya Abu Thalhah dan Ummu Sulaim, dikuatkan pernikahan mereka, lalu diberikan berkah dengan anak yang menggantikan anak yang diambil oleh Allah. Apa pelajaran yang kita ambil? Inilah support system. Karena sesungguhnya ini juga berkaitan pada penjelasan yang pertama yang tadi saya sampaikan. Sesungguhnya pasangan itu harus menjadi pasangan yang qurrata ayun. Karena pasangan qurrata ayun akan melahirkan anak yang qurrata ayun. Ini juga berlaku ketika kita mendapatkan anak-anak istimewa yang Allah titipkan kepada kita dengan 4 perspektif yang tadi kita sudah bahas. Maka ini juga yang menjadikan kita harus paham. Setiap orang tua ketika mereka pengen jadi qurrata ayun dengan anak berkebutuhan khusus yang Allah titipkan untuk mereka, maka harus tercipta sebuah dialog keimanan. Kesepakatan mapping. Satu, bagaimana menyikapi itu dengan memahami dari berbagai macam sudut untuk mengembalikan keridhaan mereka kepada apa yang Allah titipkan kepada mereka. Suami tidak perlu menyalahkan istri, istri tidak perlu menyalahkan suami, tapi mereka membangun support system. Memang tidak ada yang salah pada takdirnya Allah. Maka itulah yang akhirnya menjadikan anak-anak nanti, walaupun mereka berkebutuhan khusus, ada kebahagiaan pada hatinya. Ketika mendapati keluarganya, rukun di depan matanya, menenangkan hatinya, menenangkan jiwanya. Dan itu berdampak besar. Kalau hasilnya tidak kita jumpai di dunia, mungkin kita akan jumpai di akhirat. Bapak dan Ibu yang mendapatkan anak istimewa, pegang tangan pasangannya. Berdoalah kepada Allah. Sholatlah malam bersama. Mintalah kekuatan kepada Allah. Titipkan anak-anak berkebutuhan khusus istimewa kepada Bapak dan Ibu itu cuma sebentar. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Mungkin hari ini Bapak dan Ibu dipilih oleh Allah untuk menjadi tongkat salah satu hambanya yang Allah titipkan kepada Bapak dan Ibu. Tapi nanti di akhirat, merekalah yang akan menjadi tongkat kalian berdua menuju rahmatnya. Semoga Allah merahmati kita dan merahmati setiap orang tua di dalam setiap kebaikan, pada setiap ujian takdir, baik yang pahit ataupun yang manis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا